Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Yahmianto Channel, dimana saja berada. Saat ini kita sedang berada di dalam Masjid Taqwa Muhammadiyah Lubuk Pakam. Kita sedang menantikan isi ceramah dari Ustadz kondang kita, yaitu Ustadz Abdul Somad, ya, dalam rangka tabligh akbar di Masjid Taqwa Lubuk Pakam. Baik, mari kita ikuti isi ceramahnya. Sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Muhammadiyah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh anggota jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadir juga tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sofi Burman, Ustadz Darwis Haluman Harap beserta seluruh anggota. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan silaturahim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang ingin saya sampaikan, pada tahun 1905 berdiri Syarikat Islam. Pada tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Pada tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1928 berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi Minangkabau. Pada tahun 1930 berdiri Al-Jamiyatul Wasiyah di Medan, Sumatera Utara. Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perdi, Al-Wasiyah, ini adalah gerakan umat Islam melawan penjajah kompeni Belanda. Jadi anak muda kita mesti disadarkan bahwa ormas-ormas ini bukan menjadi penyebab kita perpecahan di tengah umat. Coba kita pahami sejarahnya. Kenapa mereka muncul? Munculnya gerakan-gerakan Islam ini melawan penjajah Belanda. Jadi jangan lepaskan dari konteksnya. Orang yang buta sejarah, dia akan mudah dielokkan oleh sejarah. Jadi Indonesia ini berdiri bukan karena partai politik. Indonesia ini berdiri karena perjuangan umat Islam, dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Allah Akbar. Jadi kalau ada orang menganggap umat Islam teroris, radikal, memecah belah kebangsaan, ini sudah menunjukkan kebodohan, ketololan, kedunguan, kebutaan sejarah. Pertemuan-pertemuan pengurus Muhammadiyah, acara pelantikan ini secara mesti diungkap kembali. Mengapa mesti ada Muhammadiyah? Karena berjuang sendiri tidak bisa, mesti berjamaah. Dalam sholat berjamaah, dalam berekonomi zakat berjamaah, tapi dalam berjuang juga berjamaah. Apakah setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 lalu kemudian kita berhenti berjamaah?
Tidak. Kalau dulu kita melawan Belanda, maka setelah kita merdeka, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan segala bentuk penjajahan diskriminatif, maka sebagai pengurus anggota Jamaah Muhammadiyah kita sadari pesan-pesan kebangsaan ini, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada para pejuang pendiri yang sudah meneteskan darah, peluh, keringat dan air mata. Mudah-mudahan walaupun kita tak berjumpa dengan mereka, kalau perjuangan kita sama, nanti kita akan berjumpa di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika itu Indonesia aman sangat sulit, susah. Orang makan tiwul, tidak ada beras, tapi ada seorang anak muda dari Yogyakarta, namanya Darwis, menyeberang lautan, naik kapal kayu tongkang, naik kapal tenaga kuat, menyeberang sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah ketika itu ulama yang paling besar, mufti mazhab Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau terpukau dengan gurunya yang hebat ini. Lalu zaman dulu orang kalau pergi haji itu merubah nama. Di antara nama yang berubah, nenek moyang kita banyak sekali pakai nama-nama daerah, dan setelah pulang haji namanya berubah. Nama yang dia ambil adalah nama mufti yang hebat di Makkah waktu itu. Lalu setelah pulang ke Yogyakarta, mereka tidak hanya sekedar jadi imam di masjid, tapi juga membuat sebuah organisasi. Anak muda yang pulang dari Makkah itu berubah nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa maknanya? Anak-anak muda sekarang tidak bisa hanya berkutat di kampung halamannya, kurang piknik, jalannya kurang jauh. Maka sekarang kita alhamdulillah telekomunikasi mudah, transportasi mudah, terbanglah sejauh mata memandang, terus belajar. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa sulit itu bisa ke Makkah, bagaimana anak-anak muda sekarang? Informasi di internet begitu mudah. Kalau karena alasan rindu kepada orang tua, sekarang bisa video call, bisa bertelepon, berkomunikasi lancar. Jadi kita hanya tidak sekedar menjadi anggota Muhammadiyah, tapi juga mengambil spirit dari pemimpinnya, pendirinya, founding fathernya, tokohnya. Maka kalau ini kita amalkan, maka insya Allah semangat anak muda menuntut ilmu. Saya tidak hanya mengatakan ilmu agama, oke lah, ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Ummul Qura Makkah, tapi sekarang lebih berkembang, belajar antropologi, belajar ekonomi, belajar ilmu politik, karena itu juga semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu juga semua adalah ayat-ayat Allah. Memang ada yang belajar tafsir, dia membaca ayat yang tersurat, dan ada membaca ayat yang tersirat. Yang belajar di fakultas antropologi, belajar astronomi, belajar di Mufalak, salah satu penetapan satu Ramadan, satu Muharram, satu Syawal melalui ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu astronomi. Itu juga adalah ilmu dari Allah, ilmu tentang bumi, ilmu geologi. Al-Quran mengatakan la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Kalau ilmu politik tidak dipelajari umat Islam, orang Islam akan dipolitiki oleh orang lain. Jangan lupa APBD kita, APBN kita, berapa persen untuk pesantren, berapa persen untuk organisasi Islam, berapa persen untuk masjid. Itu
itu tidak selesai dengan ceramah, itu tidak selesai dengan tausiah, itu mesti diperjuangkan oleh orang-orang yang mengerti di parlemen, DPRD, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur. Orang kaya bisa berbuat, tapi tidak bisa mengambil uang dari Jakarta untuk ditarik ke Sumatera Utara. Siapa yang memilih? Masyarakat. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi suaranya besar. Suara yang besar itu bisa mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Kalau orang baik tidak menggunakan suaranya, maka ingatlah, pecandu narkoba ikut mencoblos, LGBT ikut memilih, orang kafir ikut memilih. Kalau orang baik tidak memilih orang baik, jangan salahkan orang jahat duduk menempati kursi tempat orang baik. Melek politik. Kalau dulu perjuangan kita melawan Jerman, melawan Belanda, ingat kata Bung Karno, kita adalah negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Kesultanan Delhi. Kita bukan di Kesultanan Serdang. Namanya memang kita pakai Delhi Serdang. Tapi Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang sekarang hanya tinggal simbol nada. Ketua, tokoh, paguyuban, kekuasaan ada di tangan gubernur, bupati. Maka suara yang besar mesti diarahkan untuk apa? Ini bagian dari perjuangan. Saya selalu menyampaikan itu. Kalau dikatakan Islam tidak punya hubungan dengan politik, satu kitab khusus namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, tentang kesultanan, tentang kerajaan, tentang Amirul Mukminin, tentang pemimpin politik, disusun oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Fikih itu banyak, ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, ada fikih muamalah, utang-utang, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, ada fikih nikah, tolak, rujuk, hulu, akad, li'an, zihar, ada namanya fikih siasat. Siapa yang layak akan menjadi pemimpin? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana mengangkatnya? Maka di Universitas Islam ada satu fakultas namanya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah ada satu jurusan namanya jurusan siasat, politik Islam. Jadi kalau ada ustaz, ulama, jangan bicara masalah politik. Memang itulah yang diinginkan orang sekuler, orang liberal, orang komunis, orang ateis, supaya ulama orang Islam tak peduli politik, dia yang mengambil politik. Dia katakan politik tidak, politik ini kotor, tak usah kalian ambil, biar kami aja. Habislah suara kita, sementara suara ini besar. Saya tak menyebut partai, saya tak menyebut orang, tapi kita punya kesadaran, kecerdasan untuk menangkap pesan-pesan politik. Yang ketiga, ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah dari Maninjau Minangkabau ke Medan, beliau lama di Medan, beliau punya hubungan yang dekat dengan Syekh Abdul Rahman Shihab, salah satu pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah. Hubungan Buya Hamka dengan Al-Wasliyah sangat erat, sangat dekat. Bacalah dalam buku biografi Buya Hamka. Lalu kemudian setelah Buya Hamka meninggalkan Medan ke Jakarta, di Jakarta Buya Hamka dapat undangan untuk berdakwah ke Sabah, Sarawak. Di Kalimantan ada 3 negara, paling atas Brunei Darussalam, di bawah Brunei Sabah, Sarawak, di bawah Sabah, Sarawak Indonesia. Buya Hamka datang ke Sabah, Sarawak. Sampai di Sabah, Buya Hamka diminta oleh Sultan untuk mengirimkan dai-dai ke sana. Buya Hamka mengirimkan 19 orang dai, dan dai yang dikirim oleh Buya Hamka ke Sabah, Sarawak diambil dari Medan, Sumatera Utara, dari organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah. Ustaz kok tahu?
saya baru pulang dari Sabah Sarawak. Dari 19 orang masih ada yang beberapa hidup. Saya berjumpa langsung. Bagaimana Tuhan bisa sampai ke Sabah Sarawak dari Medan? Karena dikirim oleh Buya Hamka. Buya Hamka tak mengenal ormas. Buya Hamka melihat titik persamaan. Kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia melihat antara Muhammadiyah, Al-Jamiyatul Wasiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah bersaudara. Ormas ini peragunya sama-sama sampai ke tujuan yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah namanya Inyan Cendol. Nama aslinya Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Ketika Syekh Sulaiman Al-Rasuli meninggal, dia seangkatan dengan ayah Buya Hamka. Namanya Inyan Rasul Haji Abdul Qadir Abdullah, sebaya dengan ayah Buya Hamka. Meninggal Inyan Cendol, Syekh Sulaiman Al-Rasuli yang melepas jenazahnya adalah Buya Hamka. Padahal secara organisasi berbeda. Yang ini Berti, yang ini Muhammadiyah. Dulu ada gesekan antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua Al-Wasiyah, Tarbiyah Islamiyah, kaum muda Muhammadiyah. Buya Hamka datang untuk apa? Menjembatani dua pulau yang jauh, sehingga orang Berti, orang Al-Wasiyah menjadi merasa bersaudara. Mereka kalau sudah melihat ulama-ulama yang duduk bersama, maka yang bawah-bawah jamaah akan rumput melihat, oh, Buya kami, Ustaz kami dulu kan. Mereka duduk bersama. Begitu tokoh-tokoh Muhammadiyah, begitu orang-orang Al-Wasiyah dulu bisa duduk bersama. Makanya ada ungkapan menjinakkan buaya Islam, yang buaya itu mendudukkan pawang-pawang buaya. Kalau sudah duduk pawang-pawangnya, maka insya Allah yang lain itu mudah saja. Saya yakin dan percaya acara kita pada hari ini menunjukkan kepada umat, kepada jamaah, bahwa kita satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambah ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi ikatan yang ketiga, sama-sama Sumatera Utara. Tidak ada orang bisa masuk menyusup merusak persatuan kita. Jadi kalau ada orang hari ini masih mempertikaikan ormas, dia justru telah mundur 80 tahun ke belakang. Buya Hamka sudah lama meninggal, tapi sejarah persatuannya, toleransinya, berlapang dadanya adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Apalagi di akhir zaman fitnah, perkelahian luar biasa. Beda ormas, beda seragam, beda partai, beda pilihan. Maka ini adalah contoh toleransi. Kita sekarang menyikapi toleransi ini terbagi dua. Kelompok kiri terlalu ekstrim, disuruh toleransi malah kolaborasi. Bukan itu yang diinginkan. Masalah beda agama tak usah diajarkan kita tentang bertoleransi. Wala ana a'budu ma abatun wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya. Tapi masalah antar sesama kita, alhamdulillah. Ustaz Somad apakah memberikan contoh? Ya, nanti kalau datang ke Pekanbaru, singgah ke Masjid Akramun Nas. Masjid Akramun Nas didirikan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya di sana mengisi kajian hadis setiap Sabtu subuh, rutin mengkaji hadis selama 4 tahun dari 2009, 10, 11, 12. Nanti kalau datang ke Pekanbaru, singgah ke Jalan Paus, ada Masjid Muhammadiyah. Saya menceramah rutin di situ selama 5 tahun. Nanti kalau ke Pekanbaru, singgah ke Ramayana, di belakang ada Masjid Muhammadiyah. Saya mengaji rutin setiap zuhur selama 1 tahun. Tapi selama saya mengisi kajian
tak sekalipun saya mau maju jadi imam. Kenapa? Karena dalam hal fikih saya ada beberapa perbedaan ikhtilaf. Saya tak mau merusak. Kalau maju dalam fikih kita disuruh biarlah imam tetap yang maju ke depan. Nata'awad fi maktafaqna wa nata'adar fi maktafaqna. Pada perkara yang kita sama, mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa kita buat berkelanjutan sehingga umat ini punya contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang keempat, Muhammadiyah tidak hanya mengurus Masjid At-Taqwa. Muhammadiyah punya yayasan panti asuhan. Muhammadiyah punya rumah sakit. Muhammadiyah punya hotel. Muhammadiyah punya mall. Muhammadiyah punya bisnis. Muhammadiyah punya kebun. Muhammadiyah punya cabang. Muhammadiyah membeli gereja yang sudah tidak punya jemaat di Eropa dan Australia, dirubah menjadi masjid. Pikiran mesti maju ke depan. Bagaimana menghidupkan usaha-usaha? Tadi sudah disebutkan ada bisnismen kita. Ini mesti kita semua kemana belanja? Belanja ke warung tetangga. Kalau pulang ke Yogyakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada orang kita, kenapa ke tempat orang lain? Dalam hal bisnis belanja ke orang kita. Dalam hal suara politik, pilih orang kita. Dalam hal membeli beras, ada usaha orang kita. Bukan kita berarti kebinekaan, karena kita punya skala prioritas. Tanah-tanah wakaf terluas yang dimiliki Muhammadiyah dikelola dengan profesional, tidak diwariskan kepada anak menantu, tapi pemiliknya adalah ormas badan wakaf, sehingga empat terwujud. La yuhadu, tak bisa dijualkan. Wala yuradu, tak bisa diwariskan. Wala yubahu, tak bisa diperjualbelikan. Tanah wakaf umat diberikan ke Muhammadiyah, ustaznya, kiainya, buyanya meninggal, tanah tak diwariskan ke anak cucu menantu, tanah kembali ke nasir wakaf. Akhirnya berkembang 111 tahun dari mulai 1912 sampailah sekarang sudah 2023. Saya yakin dan percaya, saya optimis ke depan Al-Jamiyah ini, Muhammadiyah ini tetap menjadi salah satu penopang kesatuan persatuan negara Republik Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan tahniah, semangat kepada pengurus yang baru dilantik. Pengurus adalah ujung tombak, pengurus adalah contoh, pengurus adalah suri tauladan. Di balik seragam pengurus, di pundak pengurus ada beban amanah yang luar biasa. Orang akan melihat, oh kami semangat dalam pengurus, tapi jangan lupa jamaah ini juga kehilangan kepercayaan kalau melihat ada kekeliruan, kesalahan. Pengurus menjadi sudut pandang, pengurus menjadi penglihatan orang lain. Maka kalau pengurus salah, yang salah bukan dirinya, tapi dia sudah membawa organisasi. Maka berhati-hatilah dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir Abdul Somad bisa duduk bersama Bapak Ibu pengurus dan jamaah Muhammadiyah, jamaah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini seperti yang dijanjikan Nabi, man ahabba ilmu saqalahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.